Memulai hari dengan siraman rohani. Persembahan program acara Nuansa Religi. Ya, begini Pak Ustaz, ini tentang permasalahan pernikahan. Nah, memang sering kita terkendala biasa mungkin karena status sosial. Nah, bagaimana Pak Ustaz seharusnya dalam tuntunan agama? Pak Ustaz, silahkan. Perlu kita paham, nikah dalam Islam adalah suatu ibadah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada kita agar pernikahan itu dipermudah dan perceraian itu dipersulit. Ya, jangan terjadi sebaliknya. Kita hanya mempersulit pernikahan dan mempermudah perceraian. Ini hal yang terbalik. Jadi, kalau hanya perbedaan status sosial sehingga pernikahan dipersulit, ini sebenarnya tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, sepanjang seseorang itu ya memiliki keagamaan yang baik, maka ini yang pantas kita jadikan pasangan hidup, ya. Karena yang paling ditekankan Nabi adalah pasfar bizati din taribat yadak. Pilihlah karena agama, ya. Karena dengan agama pasti kamu beruntung. Raga bersimpu. Nuansa Religi hadir setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nuansa Religi, hangatkan kalbu, damaikan jiwa, penuh berkah di hati. Hanya di Radio Peduli Parepare. Tiada yang melebihi. 96,9 FM Radio Peduli Parepare. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa mengawali pagi Anda dengan siraman rohani. Kembali Radio Peduli Parepare hadir dengan program awal Nuansa Religi untuk hari ini Ahad 19 September 2021. Alhamdulillah di studio kita sudah hadir Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad. Kita akan mencoba untuk membahas tentang keutamaan sholat 5 waktu. Kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pendengar Radio Peduli Parepare yang saat ini mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau pagi ini menyimak kita lewat Facebook Live. Terima kasih masih bersama Radio Peduli Parepare, dan seperti biasa nantinya kita akan undang Anda untuk ikut interaktif bersama kita menggunakan line telepon kita di 0811459969, bisa juga lewat 28110, bisa menggunakan kolom komentar Facebook Live kita, nanti diupayakan untuk dijawab oleh Pak Ustadz. Dan untuk hari ini tema kita keutamaan sholat 5 waktu bersama Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar radio FM Peduli Kota Parepare, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan yang sakit semoga segera mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, dan aktivitas kita pun senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat kita peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah teladan kita. Dialah yang mengajarkan dan memberikan contoh bagaimana mengamalkan isi Al-Quran, sehingga dengan mudah kita menjadikannya pedoman hidup. Pendengar sekalian, dalam rukun Islam itu yang disebut pertama kita bersyahadat antasyhada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan yang kedua pendengar sekalian adalah mengerjakan sholat fardu yang 5. Yang ketiga adalah zakat. Keempat adalah puasa, dan yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu atau pergi menunaikan ibadah haji dengan
dasar kemampuan. Nah, pada kesempatan ini pendengar sekalian, kalau kita memperhatikan kenapa persoalan sholat ini menempati urutan kedua setelah kita bersyahadat. Artinya seseorang yang sudah meyakini kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia itu harus salat. Apapun keadaan dan apapun kemampuan pengetahuan yang dimiliki itu. Ya, dia sudah harus salat. Tidak ada lagi alternatif bahwa besok atau lusa. Apalagi kita yang memang sudah menjadi muslim sejak kelahiran kita. Sudah terlahir dari faktor keturunan kita Islam. Jadi pendengar sekalian, begitu pentingnya persoalan sholat ini sehingga ditetapkan urutan nomor 2. Sholat merupakan kewajiban. Dalam fikih pemahaman agama, kewajiban yang dilalaikan pasti tercatat dosa. Nah, dan sholat ini pendengar sekalian itu didapatkan perintahnya ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Saat itu beliau masih tinggal di Mekah sekitar 1 tahun sebelum peristiwa hijrah ke kota Madinah. Melansir dari buku fikih 4 mazhab pendengar sekalian jilid 1 karya Syekh Abdurrahman Al-Jauzairi, ya. Salat 5 waktu itu diantaranya adalah waktu zuhur, tengah hari, dan menjadi salat pertama yang dilakukan Rasulullah. Waktu asar sore hari, waktu maghrib saat tenggelamnya matahari, waktu isya malam hari, dan waktu subuh ketika sudah masuk waktu fajar. Nah, perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu terdapat dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Misalnya pada surah Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah apa-apa yang telah diwahyukan di dalam kitab, yakni Al-Quran, dan kerjakanlah salat itu secara sempurna. Waqimis shalah. Sesungguhnya salat itu mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan salat adalah zikir yang paling utama, yang paling agung, ya. Wala dzikrullahi akbar, zikir akbar, artinya salat adalah ibadah yang paling utama. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah itu senantiasa mengetahui apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Juga pendengar sekalian, kalau kita perhatikan lagi dalam surah Al-Isra ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kerjakanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini satu kedekatan amalan kita
yang paling memiliki waktu-waktu yang utama dalam salat fardu ini adalah salat subuh, karena dijamin ya bahwa salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bukan berarti salat yang lain tidak disaksikan oleh malaikat pendengar sekalian. Jadi dengan dua ayat ini sudah memberi gambaran kepada kita bahwa keutamaan salat itu ya sangat tinggi nilainya bagi kita. Jadi salat merupakan kebutuhan yang paling utama dalam hidup. Tentunya yang berhubungan dengan spiritual pendengar sekalian. Namun salat ini memberi efek secara langsung bagi fisik kita sendiri, karena salat merupakan ibadah yang menggunakan gerakan fisik. Nah, ternyata setiap gerakan-gerakan salat itu pasti memberi kebaikan bagi fisik. Ya, itu secara langsung. Namun di sisi lain status salat ini adalah kewajiban dan merupakan ya kebutuhan bagi kita. Bahkan pendengar sekalian, salat ini adalah bukti seseorang yang mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa dia mengaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 14. Ya, di dalam ayat itu dinyatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata. Ya. Sesungguhnya aku inilah Allah dan tidak ada yang disembah kecuali saya. Itu pernyataan Allah. Maka sembahlah saya. Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Dan kerjakanlah salat secara sempurna dan terus-menerus agar kamu ingat kepada Allah, dekat kepadanya. Ini sudah 3 ayat memberi keutamaan bagi kita. Begitu pentingnya persoalan salat ini yang merupakan kebutuhan bagi kita. Nah, pendengar sekalian, inilah uraian kita untuk sementara. Baik pendengar radio Peduli Pare-Pare yang saat ini masih setia mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau menyimak kita lewat Facebook Live. Seperti yang tadi sudah kita janjikan bahwasanya kita buka sesi interaktif untuk pagi ini. Bisa menggunakan line telepon kita di 0811459969. Bisa juga menggunakan 28110 atau bisa di kolom komentar Facebook Live kita. Nanti diupayakan untuk dijawab oleh Pak Ustadz ya. Baik, untuk sementara mungkin kita menunggu interaktif, belum ada yang masuk nih ya. Dan sementara ada satu pertanyaan dulu nih Pak Ustadz ya. Iya. Mungkin ini klasik dan sering dilihat oleh banyak orang. Oh ya, sepertinya ada telepon yang masuk. Oh iya.